Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bang Horor. Untuk kisah kali ini, saya akan membawakan kisah horor yang berjudul Kandang Ayam Angker. Namun, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa tekan tombol like pada video ini, dan jika kalian belum berlangganan, tekan tombol subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor lainnya dari channel ini. Baiklah, seperti apa kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Siang telah menggelincir dan akan segera berganti menjadi sore hari. Langit tampak biru meski sedikit berhiaskan awan tipis menandakan cuaca sedang dalam keadaan cerah. Angin pun bertiup semilir menyejukkan hati. Pada saat itu justru aku sedang dalam keadaan yang sangat gelisah. Sore itu sahabatku sedang mendapatkan perawatan ruqyah. Berkali-kali dia berteriak histeris. Bahkan untuk menenangkannya saja, beberapa sanak keluarganya terlihat beberapa kali harus memegangi tangan dan kakinya. Aku memang sedang mundur, tidak ikut membantu lagi. Karena tadi ketika aku ikut membantu menenangkannya, justru aku terkena sebuah bogem mentah darinya. Pak Ustadz tidak henti-hentinya terus melantunkan doa. Sesekali beliau membentak dan terlihat seperti sedang mengusir. Aku mengamati dengan hati yang berdebar. Gayuh sahabatku seperti tidak terima dengan pengusiran tersebut. Matanya mendelik seperti hendak menelan Pak Ustadz yang sedang membaca doa-doa. Sudah 1 jam, lebih sosok tak kasat mata yang merasuki tubuh Gayuh, belum juga berhasil ditaklukkan. Aku semakin tegang melihat keadaan tersebut, yang mana pipi kiriku masih terasa agak nyeri terkena pukulan tadi. Sebuah teriakan suara perempuan tiba-tiba terdengar dari mulut Gayuh. Aku tercengang. Bukan saja suara perempuan, akan tetapi juga suara seorang laki-laki. Suara laki-laki yang terdengar parau. Suara perempuan tersebut terdengar melengking seperti tengah menjerit menahan kesakitan. Lalu berucap, "Aku tidak akan pergi dari tubuh anak ini. Aku cinta sama anak ini." Namun sesaat kemudian terdengar suara parau seorang laki-laki. Kemudian berkata, "Anak ini kurang ajar. Dia telah melukai anakku, dan anak ini akan aku buat menderita." Maka dalam sedikit percakapan tersebut, aku sedikit mengerti bahwa Gayuh tengah menjadi bahan rebutan antara si perempuan dan laki-laki. Kedua sosok tersebut bergantian keluar masuk dalam tubuh Gayuh. Aku takut bila mana kemudian jiwanya menjadi terganggu. Apalagi aku lihat Pak Ustadz masih seperti kesulitan untuk menaklukkan sosok tersebut. Pak Ustadz rupanya kehilangan kesabaran juga. Wajahnya terlihat sangat geram. Sesaat kemudian Pak Ustadz meminta untuk diambilkan air putih, maka dengan tergopoh-gopoh ayah Gayuh pun segera melompat dan mengambilkan apa yang diminta oleh Pak Ustadz. Air putih dalam gelas itu pun kemudian dibacakan doa-doa, lalu ditiupnya oleh Pak Ustadz. Aku semakin tercengang ketika Pak Ustadz mulai memercikan air tersebut ke wajah Gayuh. Mula-mula suara perempuan tersebut terdengar melolong, sangat keras dan melengking. Pak Ustadz dibuat semakin geram oleh sosok tersebut. Tanpa pikir panjang, Pak Ustadz memercikan air ke wajah Gayuh sambil membentak, "Pergi kamu, pergi. Kalau kamu tidak mau, pergi akan aku bakar kamu. Pergi." Tidak lama setelah bentakan Pak Ustadz itulah, Gayuh berteriak, menjerit-jerit, dan meronta-ronta dengan sangat keras. Meski telah dipegangi oleh beberapa orang, namun jeritan itu mulai melemah. Lalu sebuah suara lirih seorang perempuan terdengar. "Ampun, ampun, aku akan pergi, jangan bakar aku. Ampun," ucap si perempuan. Namun urusan belum selesai. Masih ada satu sosok lagi yang belum membuat kami benar-benar lega. Aku melihat Gayuh masih dalam keadaan berontak. Matanya mendelik seperti menyiratkan dendam yang membara. Pak Ustadz kembali memercikkan air ke wajah Gayuh. Kali ini disertai doa-doa yang sedikit berbeda dari doa sebelumnya. Mula-mula terdengar suara tawa seorang laki-laki yang sangat mengerikan.
Tawa tersebut terdengar sangat membahana, memekakan telinga, dan membuat bergidik sanak keluarga yang ada di ruangan tersebut, tidak terkecuali aku. "Pergi kamu, pergi dari tubuh anak ini," ucap Pak Ustadz dengan lantang. Lalu sepercik air mendarat telak pada wajah Gayuh. Suara tawa tersebut pun mereda dan semakin menghilang. Doa yang dibacakan oleh Pak Ustadz terdengar semakin keras dan bertubi-tubi mengema di dalam ruangan tersebut hingga kemudian terdengar suara parau keluar dari mulut Gayuh. "Aku kalah, aku mengaku kalah, aku akan pergi. Aku akan pergi dari tubuh anak ini. Aku tidak akan membuat keributan lagi." Setelah Gayuh mengucapkan kata-kata terakhir tersebut, tubuh Gayuh langsung lemas terkulai. Tenaganya jelas habis terkuras. Biar bagaimanapun, dimasuki 2 demit sekaligus pasti membuat tubuh dan jiwanya lelah. Sesaat kemudian, kami segera membopong Gayuh menuju kamar. Sementara itu Pak Ustadz tampak masih membaca doa, lalu beliau meniupkan pada sudut-sudut rumah. Insya Allah, sosok-sosok tersebut tidak akan mengganggu lagi. Yang penting, terutama buat Gayuh, kewajiban 5 waktunya jangan sampai berlubang. Pelan-pelan nanti Gayuh juga akan sehat kembali, ucap Pak Ustadz. Ketika sore benar-benar telah menggelincir, kami semua pun berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kejadian tersebut tentu membawa berbagai pertanyaan dalam hati kami. Apa yang menyebabkan sosok-sosok tersebut merasuki tubuh Gayuh? Semoga Gayuh segera pulih dan sehat, dan dia akan menceritakan semua yang telah dia alami. Aku dan Gayuh adalah sahabat sejak kami masih kecil. Kami selalu bermain bersama, bersekolah pada sekolah yang sama pula, hingga kami pun beranjak dewasa. Hubungan persahabatan tersebut pun menjadikan kami seperti saudara. Apalagi ayah kami memang juga bersahabat, karena itulah aku sangat memahami apa yang sedang menjadi permasalahan dalam dirinya. Termasuk ketika dia sedang gundah gulana karena pernyataan cinta pada gadis tambatan hatinya seperti tidak mendapat tanggapan yang membahagiakan. Padahal aku lihat hubungan mereka sudah tampak dekat. Asih hanya menganggap aku sebagai sahabat Gus, tidak lebih. Gayuh berkata dengan wajah yang sedih. Padahal aku sangat berharap besar padanya. Lanjut Gayuh. Aku memahami perasaannya. Memang, meski menurutku Asih memiliki paras yang mungkin kurang begitu menarik, tapi toh cinta bukan saja melibatkan parasnya saja, namun terkadang hatilah yang lebih banyak bicara. Meski harus aku akui, Merlin tunanganku berparas cantik, dan dari paras tersebut pula aku ingin mengenalnya. Sebenarnya mudah saja bagiku melepas kata. Bisa kukatakan cari saja yang lain misalnya, namun andai Merlin yang pergi, tentu saja aku pun tidak akan menerima begitu saja. Orang berkata, sudahlah cari yang lain. Memangnya semudah mencari lampu LCD yang ketika padam atau rusak bisa pergi ke toko alat listrik dan beli yang baru? Apalagi belum lama ini Gayuh telah menganggur. Perusahaan tempatnya dia bekerja terkena krisis ekonomi. Maka untuk sementara lengkaplah sudah penderitaannya. Kamu yang sabar Yuh. Namanya hidup pasti akan menemui masalah. Nanti masalah tersebut juga akan menemukan jalan keluarnya. Yang penting sekarang tatap hari esok. Apa mau bikin usaha sendiri atau cari kerja atau bagaimana? Ya maaf, laki-laki akan dipandang oleh wanita kalau dia punya penghasilan. Yuh, siapa tahu Asih hanya sedikit menguji kesungguhanmu untuknya. Ucapku pada Gayuh memberinya semangat. Gayuh masih menundukkan kepalanya, namun aku lihat ada lucutan semangat dari dalam dirinya. Lalu sedikit senyum terbentuk dari bibirnya, dia mengangguk-angguk tanda ada sesuatu yang membuat semangatnya kembali berkobar membara. Kamu benar Gus, seharusnya aku bukannya patah hati. Akan tetapi justru ini harus dijadikan semangat. Aku akan membuktikan kalau aku bukan laki-laki lemah. Akan aku buktikan pada Asih kalau aku layak menjadi pendampingnya kelak. Gayuh mengangkat wajahnya memberi senyum, lalu menepuk pundakku, lalu berkata,
"Gus, terima kasih Gus, kamu memang sahabat setia." Sahabat sejati itu orang yang akan muncul di kala senang maupun susah. Kalau hanya muncul ketika senang, namanya benalu. Yuh, kamu harus tetap semangat, buktikan pada Asih, buktikan pada kedua orang tua Asih kalau kamu memang calon menantu idaman. Ucapku pada Gayuh. Tidak berselang lama setelah pertemuan kami di hari itu, aku mendengar kalau Gayuh kemudian ikut pamannya bekerja pada sebuah peternakan. Dia akan membantu pamannya bekerja di kandang peternakan, apapun pekerjaannya prinsipnya adalah halal. Maka selepas itu, dalam beberapa waktu kami pun sibuk dengan pekerjaan kami masing-masing, mungkin hanya sekali-kali kami saling mengirim kabar. Kurang lebih 6 atau 7 bulan kami tidak bertemu, hingga 2 hari yang lalu itulah aku dengar dia pulang. Bukan membawa berita baik, justru dia pulang dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan, yakni kesurupan. Bertiga, sore itu kami menuju rumah Gayuh. Merlin, Asih, dan tentu saja aku. Kami berharap kedatangan kami bersama Asih bisa membuat kondisinya menjadi semakin membaik. Dan benar saja melihat kami bermunculan dia dengan segera melempar senyum, bangkit dari kursinya lalu bergegas menyambut kami. Pak Prait yang melihat kedatangan kami ikut menyambut dengan penuh rasa kekeluargaan. Ada sedikit rasa canggung ketika Gayuh menerima uluran tangan dari Asih. Meski aku lihat ada sederet senyum di bibirnya. Namun aku paham rasa itu tetap terlihat dari keduanya. Pak Prait mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam rumah. Namun kami justru lebih memilih untuk tetap berada di teras rumah, tentunya kami bisa mengobrol lebih santai dan leluasa. Tidak lama berselang, Bu Prait pun lantas keluar dengan senyum paling ramah turut menyambut kedatangan kami. Dia berbasa basi sejenak, kemudian pamit hendak membuatkan kami minum. Suasana sore itu pada awalnya terlihat sangat canggung, karena baik Gayuh maupun Asih tidak saling merespon candaan masing-masing. Mereka seperti enggan untuk saling menimpali, meski begitu tidak henti Marlin, dan aku memancing agar mereka bisa segera mencairkan suasana. Obrolan semakin hangat ketika pada suatu ujung kata, dengan raut muka yang serius, Asih mengatakan sesuatu pada Gayuh. Tentu saja kami pun segera memasang telinga menyimak apa yang akan dikatakan Asih. "Gayuh," panggil Asih. Asih mulai berkata, kami pun masih menunggu dengan rasa penasaran, lalu kemudian Asih melanjutkan ucapannya. Aku minta maaf kalau mungkin telah membuatmu sedih ataupun sakit hati. Asih masih terdiam sejenak, Gayuh pun masih setia menunggu apa kelanjutan yang akan dikatakan oleh Asih. Karena aku juga mempunyai perasaan yang sama. Aku juga sayang sama kamu, Gayuh. Aku sayang sama kamu. Sontak mendengar hal tak terduga tersebut, kami pun berseri-seri. Apalagi Gayuh kebahagiaan langsung terpancar dari mukanya. Sore itu tampak berjalan sangat indah, seindah dua hati yang sama-sama saling mencintai. Melihat Gayuh tampak ceria, aku pun memberanikan diri untuk bertanya tentang apa yang terjadi saat itu, hingga dia bisa kesurupan seperti itu. Suasana yang semula ramai untuk sejenak menjadi hening. Gayuh tampak mengingat-ingat apa yang terjadi, kami tetap sabar menunggu. Hingga kemudian bergulirlah cerita yang kami tunggu-tunggu yang keluar dari mulut Gayuh. Gayuh menceritakan bahwa pamannya mempunyai usaha di bidang peternakan ayam. Ada 4 kandang ayam yang menjadi milik pamannya dan mempunyai sekitar 7.000 ekor ayam yang menghuni kandang-kandang tersebut. Lokasi masing-masing kandang pun berjauhan antara satu dengan yang lain. Di kota pamannya tinggal tersebut, Gayuh tidak langsung diberi kepercayaan untuk mengelola kandang. Karena biar bagaimanapun, memelihara ayam apalagi dengan jumlah ribuan tentu bukan perkara mudah. Maka Gayuh pun mulai bekerja untuk pamannya dengan menjadi pembantu anak kandang. Tugasnya memang masih seputar mengangkat junjung pakan, membersihkan tempat pakan dan minum, memeriksa kompor pemanas di saat ayam masih kecil. Pekerjaan Gayuh
lebih kepada pekerjaan ringan, tentu sambil mempelajari apakah ayam yang dia pelihara memiliki nafsu makan yang baik, tidak ada ayam yang sakit, dan sebagainya. Karena Gayuh memang dikaruniai kemampuan untuk mudah dalam mempelajari sesuatu. Maka dalam beberapa bulan saja, pamannya pun berani mempercayakan sebuah kandang untuk Gayuh kelola. Gayuh bahkan tidak perlu memikirkan biaya operasional kandang. Yang penting merawat ayamnya sebaik mungkin. Gayuh menerima pekerjaan itu dengan senang hati. Dia sudah tidak sabar untuk segera mengelola kandang yang dipercayakan padanya. Meski dia tahu kandang yang akan dikelola hanya berpopulasi 2.000 ekor ayam saja, namun bukan jumlahnya yang dia pikirkan, melainkan bagaimana merawat 2.000 ayam tersebut menjadi hasil yang paling baik serta bisa memberikan bukti atas kepercayaan yang pamannya berikan kepadanya. Kandang ayam tersebut memiliki luas sekitar 200 meter persegi lebih. Di kanan kiri terdapat sedikit area persawahan meski tidak terlalu luas. Sedangkan radius di luar area persawahan tersebut adalah belantara hutan rakyat. Karena sebagian lahan milik masyarakat di sana banyak ditanami pohon sengon. Tentu saja mungkin sudah ada yang berusia belasan bahkan puluhan tahun. Karena diameternya saja mungkin harus dijangkau oleh 2 atau 3 tangan orang dewasa. Di sekitaran kandang terdapat pula rerimbunan bambu dan pohon pisang. Bisa jadi ular menjadikan rimbunan bambu tersebut sebagai istana mereka, yang jelas suasana di sana terasa seram meskipun itu di siang hari. Sangat terasa bahwa di lokasi tersebut pastinya dihuni berbagai macam makhluk halus. Tibalah hari itu, hari-hari di mana waktu Gayuh akan dihabiskan di sana. Setidaknya untuk waktu 40 hari. Gayuh menjalani semua dengan hati gembira, semua persiapan untuk datangnya bibit ayam. Dia lakukan dengan cermat penuh rasa semangat, hingga untuk sejenak dia bisa melupakan asih. Dan tibalah masa pemeliharaan itu dimulai, maka Gayuh pun harus tetap tinggal di kandang sampai masa panen tiba. Suasana yang seram di malam hari tidak begitu Gayuh pedulikan. Dia harus fokus agar ayam yang dipelihara sehat dan hasil panennya bagus. Kejadian ganjil pertama yang Gayuh alami adalah seringnya dia kehilangan lembar recording, yaitu lembar untuk mencatat pakan ayam yang masuk dan keluar, atau untuk mencatat ayam yang mati. Padahal jelas-jelas lembar tersebut digantung di tempat khusus dan tidak ada orang lain selain dirinya di dalam kandang. Lembar recording tersebut seringkali dia temukan bahkan di tempat yang tidak pernah dia perkirakan sebelumnya, di kamar mandi misalnya. Seringkali di malam hari, Gayuh mendengar suara orang sedang tidur mendengkur. Suara dengkuran tersebut bahkan terdengar sangat keras. Awalnya dia mengira ada binatang buas yang menyambangi kandangnya, namun ketika dia periksa nyatanya dia tidak pernah menjumpai seekor hewan pun. Suara dengkuran itu pun sering berpindah-pindah tempat. Bahkan pernah dia mendengarnya berasal dari tower air yang letaknya berada di atas. Yang membuatnya bergidik adalah terkadang dia mendengar suara wanita tertawa. Namun, tentu saja suara tersebut tidak ada wujudnya. Sehari 2 hari, gangguan tersebut memang tidak Gayuh hiraukan. Namun, ketika gangguan itu semakin meningkat, tentu saja membuatnya risau. Apalagi di malam hari ayam-ayam yang dipelihara terkadang seperti berlarian kalang kabut tidak karuan. Pastinya membuat jantung Gayuh berdesir. Bukan saja karena dia terganggu, namun karena dia sangat khawatir ayam yang dia rawat menjadi stres. Malam itu Gayuh sedang memberi makan ayam-ayamnya ketika di ujung kandang dia melihat sosok putih sedang berdiri. Namun, dalam satu kedipan mata sosok putih itu lenyap, meninggalkan rasa penasaran, dan jelas membuatnya merinding takut. Dan benar saja tidak lama setelah itu, dari ujung kandang di mana sosok putih tadi berdiri terlihat ayam-ayam itu ribut berlarian. Meski dengan perasaan berdebar, mau tidak mau Gayuh tetap menuju ke ujung kandang guna memastikan apa yang terjadi di sana.
Sesampai di sana, rasa heran kembali menyelimuti, karena dia tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Dia takut jangan-jangan ada ular masuk, namun binatang yang dia curigai tidak tampak di sana. Saking penasarannya, Gayuh bahkan sampai mengajak bicara pada ayam-ayamnya. "Kamu pada berlarian itu ada apa toh, Mbokyo yang tenang? Tugas kamu itu cuman makan dan minum, lalu makan minum lagi." Namun baru saja Gayuh selesai bicara, tiba-tiba hidungnya mencium satu aroma yang membuatnya terasa mual. Bau anyir sedikit busuk. Refleks kepalanya memutar mencari-cari, adakah sesuatu yang menjadi sebab aroma tidak enak tercium olehnya. Dengan rasa berdebar, dia berharap tidak melihat sesuatu apapun yang akan membuatnya ngeri. Setelah pandang matanya menyapu di sekitaran tempatnya berdiri, memang dia tidak melihat sesuatu apapun. Namun, ketika dia menengok sedikit ke samping atas, terlihat olehnya sebuah kepala pocong terlihat dari luar kandang. Memang tidak terlalu jelas mukanya, namun ujung tali pocongnya dengan jelas bergoyang-goyang, seperti sedang mengangguk-anggukan kepalanya. Melihat pemandangan mengerikan tersebut, gayung yang dia pegang pun terlepas. Bukan itu saja, lututnya tiba-tiba seperti kehilangan tulang. Gemetaran hebat yang dia rasa akan saat itu. Kepala pocong tersebut masih terlihat mengangguk-angguk ke arahnya. Namun, dalam beberapa detik kemudian sosok pocong tersebut lenyap tidak berbekas. Bersamaan dengan itu aroma anyir busuk pun ikut lenyap seketika, meninggalkan Gayuh yang masih mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Setelah mulutnya bisa mengucap istighfar, perasaannya menjadi lebih tenang. Lutut yang semula gemetaran kini seperti mendapatkan kekuatannya kembali. Namun, bayang-bayang kepala dengan ikatan pocong tersebut masih membuatnya was-was. Was-was kalau sosok tersebut kembali muncul atau menampakkan dirinya lagi. Bergidik membayangkan hal tersebut, segera saja dia menyelesaikan tugasnya memberi makan ayam-ayamnya. Setelah tugas malam itu selesai, Gayuh bergegas menuju kamar tidurnya. Semacam bilik tempat istirahat lebih tepatnya. Sosok tersebut masih mengganggu pikirannya. Cekaman rasa takut sangat kuat menghantuinya, melapor pada pamannya jelas tidak mungkin. Bisa-bisa dia dianggap banyak, beralasan karena tidak sanggup. Maka daripada pikirannya, kacau dia pun memutuskan untuk tidur. Hawa dingin di malam pekat memang sangat menusuk, sampai tulang berulang, selimut tebal pun ditarik. Matanya yang memang sudah terasa sangat ngantuk berat. Meski dengan perasaan takut dalam sekejap kemudian, Gayuh pun tertidur dengan pulas. Di dalam kepulasannya tersebut, dia tidak mengetahui kalau sebentuk asap tipis melayang berada di dalam biliknya. Asap tersebut kian menebal membentuk suatu wujud yang semakin jelas. Kini asap itu bukan melayang-layang lagi, akan tetapi asap itu kini terbujur tepat di sebelah tubuh Gayuh. Asap tersebut berubah menjadi sosok pocong yang sangat mengerikan. Di dalam cengkraman rasa takut tersebut, hari-hari yang Gayuh lalui menjadikan rasa kesepiannya kembali muncul. Bayang-bayang senyuman asih yang manis rutin melintas di pelupuk matanya. Rasa sesak di dada membuatnya sering kehilangan konsentrasi. Bahkan seringkali dia melamun. Dan di dalam rasa sepinya itu dia tidak tahu bahwa ada sosok wujud wanita yang selalu mengawasinya. Pukul 1 dini hari di malam itu, Gayuh belum juga bisa tertidur. Rasa gundah tersebut kembali singgah di hatinya. Lagi-lagi dia teringat akan Asih. Pujaan hati yang tidak menerima cintanya tersebut, rasa sakit itu pun melintas pelan menuju ke ulu hatinya. Di dalam rasa gundah yang mencekam tersebut, tiba-tiba dia mendengar suara ribut yang berada di tengah kandang ayam. Segera dia meloncat dari tempat tidurnya. Dia ingin memastikan apa yang sedang terjadi di sana, meskipun sudah dini hari dia mencoba untuk memberanikan diri. Ketika dia sampai di sana, dia dibuat heran oleh suatu pemandangan yang aneh.
Gayuh melihat bulu-bulu ayam berterbangan, dia tidak tahu dari mana asal bulu-bulu itu. Bulu-bulu yang berwarna putih tersebut semakin banyak, lalu secara perlahan berhamburan ke bawah kandang. Gayuh melihat semua pemandangan tersebut dengan tertegun. Bulu-bulu yang semulanya berkumpul dan berpusat terbawa angin, kini membentuk sesosok wanita dengan rambut yang panjang hingga pinggang. Dan secara tiba-tiba wanita berambut panjang tersebut mendonggak ke atas, memperlihatkan serat wajah yang sangat pucat. Gayuh tersentak kaget, lalu bergemalah tawa dari wanita tersebut. Gayuh pun terperanjat dan terjatuh belakang. Apalagi saat wanita berparas mengerikan tersebut terbang menembus lantai kandang, lalu berdiri di tengah sekumpulan ayam yang berlarian tunggang langgang. Gayuh yang tengah dalam posisi jatuh terlentang semakin ketakutan saat wanita berwujud kuntilanak tersebut secara perlahan terbang mendekati tempatnya. Gayuh pun berteriak tanpa ampun sambil sekuat tenaga berlari. Meski jatuh bangun, harus dia rasakan, karena beberapa kali tersandung lantai kandang yang terbuat dari bambu. Gayuh sudah hampir mencapai pintu bilik tidurnya ketika sebuah rasa yang panas menempel di pundaknya. Di dalam pandangan sekilas, dia melihat yang menempel di pundaknya tersebut adalah sebuah tangan yang sangat pucat. Dia mengibaskan tangan tersebut disusul tawa melengking dari sosok tersebut di gelapnya malam. Dan untuk pertama kalinya selama mengurus ayam di kandang tersebut, Gayuh tidak kuasa menahan takut dan tumbanglah dia. Setelah kejadian di malam itu, Gayuh menceritakan apa yang dialami kepada pamannya. Dan benar saja, pamannya tidak begitu mempercayai apa yang dialami oleh Gayuh. Pamannya mengatakan kalau itu hanya akibat rasa kesepian saja. Maka saran dari pamannya adalah Gayuh harus tetap fokus dan berdoa. Di keesokan malamnya, sosok kuntilanak tersebut kembali menampakkan dirinya bertengger pada tower tampungan air. Dengan sekejap lalu menghilang, dan tiba-tiba telah berdiri di ujung kandang. Tentu penampakannya selalu diiringi suara tawa yang melengking. Gayuh menceritakan ada satu kejadian yang juga benar-benar membuatnya tumbang. Di suatu malam, beberapa hari setelah kejadian, sosok kuntilanak tersebut terus menghantuinya. Ketika dia bersiap-siap untuk memberi makan ayam-ayamnya yang dia lihat di kandang, sudah bukan lagi ayam yang dipelihara, melainkan membujur sosok pocong yang kumal. Bukan hanya satu atau dua sosok pocong saja, namun belasan atau bahkan puluhan. Ayam-ayam tersebut sudah tidak tampak lagi. Ayam-ayam itu seperti berubah menjadi pocong yang sedang tidur membujur. Bahkan ada beberapa pocong yang Gayuh lihat kapas masih menghiasi hidung dan menutup muka pocong tersebut. Melihat ayam-ayamnya berubah menjadi sosok pocong yang berserakan, tanpa butuh waktu lama Gayuh pun linglung terjatuh dan tak sadarkan diri. Gayuh terjerembab di antara tumpukan pakan ayam, membuat kepalanya terbentur sedikit keras dalam antara sadar dan tidak. Dia seperti melihat sosok makhluk hitam berbulu lebat memukul kepalanya. Makhluk tersebut tidak begitu besar, mungkin hanya seukuran tubuhnya. Mendapat pukulan itu, refleks Gayuh pun membalas dia mengambil kayu yang tergeletak di sana. Dia pukul balik makhluk tersebut. Dia tidak teringat bahwa dia baru saja melihat pocong yang terbujur di lantai kandang. Dia hanya mengira sedang berhadapan dengan sebangsa monyet. Maka dengan sekuat tenaga dia pun menghajar makhluk tersebut hingga tiba-tiba makhluk itu lenyap dari pandangan matanya. Pamanku melihat gelagat yang kurang baik terjadi padaku. Maka keesokan harinya aku pun diantar pulang oleh beliau. Ternyata sosok kuntilanak itu menyukaiku. Ketika sosok genderuwo di sana marah, sosok kuntilanak itu pula yang membelaku. Biar bagaimanapun, makhluk halus atau jin, mereka tetap akan mengganggu jiwaku kalau tidak diusir. Mendengar cerita Gayuh, aku semakin menyadari bahwa keberadaan mereka memang nyata. Rasa takut yang ada adalah sebagai jembatan untuk
mengingat Allah dan selalu memohon pertolongan darinya, jangan sampai keberanian itu justru menjadikan hati menjadi takabur. Suara adzan maghrib yang berkumandang indah menghentikan obrolan kami. Bergegas gayuh, dan aku pun melangkah kaki menuju panggilan tersebut. Untuk sejenak kami akan bersujud dan tidak lupa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan pada kami. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk like video ini. Bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini, supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Sampai ketemu di cerita selanjutnya.